Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Buset, suara saya begini amat. Gak bercanda-bercanda. Ya, selamat datang kembali di channel Reno Reaction. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur dan rehat. Panjang umur dan sehat selalu gitu ya. Kesehatan sama aja ya. Ya, intinya seperti biasa aja lah, hari ini kita akan bereaksi beberapa video-video yang tentang politik ya, pastinya di media sosial gitu ya. Tepatnya di TikTok. Saya lebih sering menonton di TikTok karena ya update-nya lebih cepat di TikTok aja sih kalau menurut saya begitu, dan lebih enak aja gitu searching videonya. Dan tanpa banyak bicara, mari kita langsung saja simak video berikut ini. Walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran anggota dewan kalau bacot 3 juta sehari katanya kecil. Lu nggak ngerasain jadi tukang kuli lu, kocluk. Coba lu ngerasain yang 50.000 sehari, yang harus bayar kosan 900.000 sebulan. Kan tae. Apa-apaan yang anggota dewan bacot kayak ngono. Ngomong aja aku bilang masih nombok. Ini anggota dewan gimana sih? Emang parah sekali ya guys ya. Buset, gaji sebulan 100 juta loh, sehari 3 juta dibilang kecil, dan dengan gaji segitu masih dibilang nombok gitu. Buset dah. Ini istrinya 4 apa berapa dah, 3 juta sehari masih harus nombok gitu ya kan, bingung saya juga. Kalau istrinya 4 apa kayaknya masih bisa dimaklumkan gitu ya, kalau misalkan beristri 4 lalu dikasih uang 3 juta sehari itu masih berkata masih harus nombok gitu ya. Siapa tahu istrinya pada matre semua empat-empatnya gitu kan, jadi ya pasti nombok lah walaupun 3 juta sehari gitu guys. Cuman ya bisa-bisanya bilang 3 juta sehari masih nombok dan kurang. Waduh, parah. Merdeka. Merdeka teh wakil rakyat ketang, dan masyarakat makalah naik pajak. Merdeka pokoknya lah wakil rakyat punya gajihna naik tilu juta lebih per poe, itu lain per bulan kade. Emang UMR hese naik gaji pejabat mah tuh nikmat. Nu merdeka nama anggota dewannya, masyarakat mah biasa we Agustusan ge udunan nu 50 nu 100. Hari pejabat mah jangan pada dewan dibiayaan ku negara tuh Agustusan oge. Masih kan orang-orang. Ampun eta anggota dewan palarah kalah joget geningan. Lain ke Agustusan eta teh kenapa tahunan joget teh. Berjoget di atas penderitaan rakyat. Goblok tah anggota dewan siga kitu teh. Asli urang mah wani nyebut goblok dah anggota dewan siga kitu mah teu sieun. Parah anjir. Ka anggota dewan sarika kitu patut. Ai perampasan aset koruptor mah teu wani ngesahkeun undang-undangna. Da meureun maranehna jeung baladna. Ampun anggota dewan eta dipingpin ku ibu puan PDIP. Kabeh we katang nu aleucreg da. Parah. 3 juta poe anjir gaji can tunjangan nu sajena. Keadilan sosial bagi anggota dewan dan seluruh pejabat Indonesia. Berarti jadi kitu sila kalimat dan keuangan yang maha kuasa nu kahijina. Parah. Benar-benar parah ya guys ya. Ditambahkan di video sebelumnya ada anggota dewan gitu ya yang bilang gajinya kurang gitu. Sedangkan masyarakat aja merayakan kemerdekaan masih harus udunan. Udunan tuh patungan. Kalau nggak tahu patungan tuh sumbangan gitu ya. Ya patungan gitu, udunan sumbangan itu kan dari setiap rakyat gitu oleh RT, RW, kelurahan, apalah yang itu gitu kan. Pemimpin di daerah tersebut mengumpulkan dana sehingga bisa melaksanakan kemerdekaan gitu kan, menggelar berbagai lomba untuk hiburan untuk masyarakatnya gitu kan. Nah, parahnya lagi sampai joget-joget gitu ya, saya nggak tahu ya itu jogetnya itu entah karena kegirangan naik gajinya naik atau karena apa, karena di video aslinya itu mereka berjoget karena disetelkan musik Gemu Famire kalau nggak salah ya, yang putar ke kiri. Nah, lagu itu tuh guys ya, lagunya memang asik, cuman kan kayak nggak etis aja gitu, lagi rapat ngapain joget-joget gitu kan, bisa nanti lagi di rumah sendiri gitu, setel musik Gemu Famire sampai 24 jam nggak apa-apa kalau di rumah sendiri. Ini lagi rapat, lagi keadaan penting, kenapa harus joget-joget gitu guys? Bukannya memikirkan rakyat malah joget-joget di kantor nih, apa coba maksudnya?
Parahnya lagi itu loh yang saya nggak habis pikir, masih bilang kurang gitu. Ini pertanyaan saya cuma satu, istrinya 4 apa berapa gitu, apa anaknya 10 gitu, sampai susah-susah banget gitu ya, sampai 3 juta sehari dibilang kurang gitu. Satu yang dinobatkan gelar pahlawan nasional yaitu Abdurrahman Baswedan yang merupakan Wilujeng goyah kieu, nah pasti ada yang kepanasan nih dengan dinobatkannya kakek Pak Anies menjadi pahlawan nasional. Ya memang itu jelas, beliau ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memang itu diakuin dunia. Nah sekarang mau kurang apa lagi bahwa cucunya itu adalah calon Presiden Republik Indonesia tahun 2029-2034. Ya yang kepanasan selamat aja gitu kan. Kalau bagaimanapun Anies mampu dan siap memimpin NKRI ini gitu. Cukup 1 periode, gak usah 2 periode segala. 1 periode bisa memakmurkan dan merata. Udah ketahuan, setiap penyiar KDM pasti guys, pasti pendukung Abah Anies Baswedan. Contohnya si Eko Widodo, beliau mendukung sekali dengan Pak Anies dan begitu dekat, karena beliau ini tidak pernah mengkritik Pak Anies sama sekali. Bahkan di beberapa VT-nya beliau sangat dekat gitu dengan Pak Anies, itu Eko Widodo. Dan yang kedua ini ada si Bang Cecep gitu ya, yang sering nyebut KDM itu Gubernur Ableh. Terus kenapa Pak Anies Baswedan ini nggak diserang ininya, apa namanya, personalnya gitu, ketika Bupati Purwakarta apa Karawang ya, yang disebut sama dia adalah Bupati Botol gitu kan, dan Gubernur Jawa Barat yaitu KDM disebut Gubernur Ableh, giliran Pak Anies Baswedan disebut beliau. Nah, ini udah ketahuan gitu bahwa beliau ini fans fanatik Abah Anies gitu. Padahal Abah Anies ini apa namanya, kalau misalkan disebut apa nih, nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan sastrawan Indonesia, buset banyak banget nih. Apa nih yang ini, pejuang kemerdekaan Indonesia. Oh berarti Pak Anies Baswedan dulunya ikut perang ya. Wah keren keren keren. Ya intinya udah nggak heran lah sekarang kita tahu gitu ya, sosok Mang Cecep sebenarnya. Beliau adalah pendukung Anies Baswedan, dan sudah tidak heran lagi kalau pendukung Anies pasti ya benci KDM gitu. Penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknai sebagai bentuk pengkhianatan. Mohon maaf, saya mau izin state. Tadi ada statement yang mengatakan bahwa jika bantuan ke pesantren di stop itu adalah bentuk pengkhianatan. Pertanyaan saya gini Pak, ketika kemarin dana hibah yang begitu ugal-ugalan sampai ratusan miliar, terus apa yang terjadi? Dan orangnya situ-itu aja yang menerima, dan bahkan ada yang yayasan yang fiktif gitu loh Pak. Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan juga Pak? Lantas hanya gara-gara masalah itu Bapak mengatakan pengkhianatan. Gini loh Pak, itu bukan di stop Pak, tapi mau diaudit dulu, dilihat dulu siapa yang berhak, mana yang berhak, dan yayasan mana yang harus berhak menerima hal itu. Jangan sampai kayak kemarin ugal-ugalan ratusan miliar yang menerima itu aja yayasannya. Gitu ya Pak ya, pahami sedikit ya Pak ya. Iya betul, pahami sedikit gitu ya. Kan KDM bilang tidak dihentikan gitu, tetap akan ada hibah untuk pesantren gitu kan. Ya nggak mungkin dihentikan dong gitu kan. Itu apa namanya, hak milik pesantren gitu, dana hibah untuk pesantren itu ya. Cuman masalahnya apa, lagi diaudit gitu kan. Ada yang bilang katanya apa, sudah berbentuk sebagai beasiswa dan diberikan langsung kepada santri. Ada, nah kalau kata si Mang siapa ini, Jalu Alvareza ini katanya lagi diaudit gitu kan. Saya tidak tahu pasti yang mana, intinya KDM tidak menghentikan gitu kan, tapi emang lagi direlokasi atau lagi diapakan gitu kan, atau bener ya asumsi dari Mang Jalu Alvareza ini benar gitu, sedang diaudit supaya pesantren yang lebih berhak mendapatkan dana hibah tersebut itu memang mencapai gitu ke tangan mereka gitu kan, ke pesantren itu gitu kan, nggak cuma muter di 2 tempat gitu kan. Saya lupa ya, kalau nggak salah Bogor dengan Tasik gitu ya. Jadi dana hibah itu cuma muter di Bogor dengan Tasik kalau nggak salah, itu saya lupa. Ya komen lah bagi kalian yang tahu di mana apa namanya 2 tempat yang apa namanya sering menerima dana hibah dan tidak pernah kemana-mana gitu. Kedua tempat itu aja. Ada yang pernah menyebutkan tempatnya gitu, saya lupa gitu ya. Maklum dah tuh ada kumisan gini guys. Lah ini teh bener info tanggal 25 Agustus teh luar. Lain cenarek demo besar-besaran turun ke DPR. Cik sok atuh infona euy. Lu bener ya.
Yo, infokan, benar apa enggak nih? Kalau misalkan kompak apa namanya ingin mendemo di kantor DPR, gedung DPR gitu kan, di tanggal 25 nanti yang katanya bakal turun 75.000 masyarakat gitu kan. Itu sampai sekarang saya tidak tahu itu valid atau tidak, maksudnya itu akan betul terjadi di tanggal 25 nanti atau tidak gitu kan. Jadi ya kita tunggu saja di tanggal 25 nanti ya. Kalau misalkan memang betul ada demo sebesar itu ya berarti isu-isu dari hari ini itu berarti betul gitu kan, bahwa akan ada pendemo apa masyarakat yang mendemo di gedung DPR sebanyak 75.000 gitu. Dan itu rencananya di tanggal 25 gitu, guys. Intinya kita lihat aja nanti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak Gubernur, Bapak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur, abdi pangke mulyana di Bogor Cigombong. Bade maksudnya sasadu ke Bapak, marga abdi entos sasadu ke Pakuan di tempat pengaduan, abdi kita sasadu ke Polres, ke Polsek, dina perihal masalah penipuan Pak. Jadi abdi ieu tos ngadamel surat laporan ke kepolisian di Kaping hiji Agustus 2025. Jadi kayaknya teu aya tindakan, teu aya tahapan, teu aya pemanggilan, teu aya pemrosesan nanaon Pak. Jadi ceritana dia termasuk korban di Jawa Barat seueur menjadi korban penipuan saudara RR. Anjeunna ngadamel hiji grup namina grup Jabar ngahiji, mengatasnamakan Bapak sebagai anggota divisi hukum Jawa Barat. Seolah-olah gitu Pak, anjeunna teh ditugaskeun ku Bapak pikeun mempermudah jalma-jalma anu keur kasulitan, nolongan jalma-jalma anu keur bararutuh, mempermudah dina hal anu sulit, seolah-olah gitu Pak. Jadi anjeunna ge ngaku sebagai anggota divisi hukum Jabar, kemudian membuat grup atas instruksi Bapak, bahkan pembinaan agendanya langsung Bapak, susunan lagi nyondong gitu Pak, susunan iyeuna, susunan grupna. Jadinya salah sahijina anjeunna ngabuka lah programnya nyata pembuatan SIM anu murah. Ieu korbanna seueur sampai ratusan, bahkan 500 lebih lah gitu. Dimulai dari Tasik, Subang, kemudian Sumedang, terus Bandung, Depok, Bogor, Karawang, Bekasi. Anjeunna nunjuk ke jalma setiap wilayah ditunjuk ku anjeunna dipiwara milarian jalma, tolongan tuh nu teu mararampuh dina pembuatan SIM. Sok urang jeunkeun, kumpulkeun jalmana pembuatan SIM-na, kakuranganana engke bakal ditambahan ku dana kas di Jabar Bapak KDM saudara RR sadayana. Bahkan belangko pembuatan pun ku anjeunna di dia aya foto Bapak tuh, aya foto Bapak KDM di dia. Bahkan soal tuh anu teu ngartos mah barcode nu kieu ge pokona mah ieu mah asli katinggalina bener, sehingga orang percaya Pak. Disebab ningali bapakna bager, Bapak Gubernurna bager, jadi percanten. Jadi ieu teh mencoreng nama baik Bapak, dina kebaikan Bapak dicoreng ku anjeunna kanggo niput rakyat Jabar. Tapi bingung sesaduna kemana deui Pak, ka Pakuan entos ke Pandak sareng Bapak Haji Mimu atos sareng si Eteh oge entos nu didinya teh gitu. Ras diarahkeun ka divisi hukum, ka tim hukum Jabar, di tim hukum Jabar dipiwara ngadamel surat laporan ka Polsek karang ka Polres, teras dilaporkeun atos sadayana tahapan eta dilewati mung dugi ka ayeuna ti Kaping hiji Agustus abdi ngadamel dugi ka ayeuna teh can aya proses naon. Awatosna Pak saudara RNI terus milarian korban-korban baru warga Jabar mengatasnamakan Bapak, tina sisi kebaikan Bapak dimanfaatkan ku anjeunna kanggo nipu. Jadi taripu program SIM anu atos ditransfer ke anjeunna teh Pak, teu aya prosesna, diundur, akhirnya mah kami sepakat tina setiap koordinator wilayah abdi ngadamel grup itu bebarengan ngadamel grup khusus koordinator SIM, jadinya ngobrol sareng sharing. Akhirnya mah nuntut ngadesak ka anjeunna efek dina grup abdi dikaluarkeun, nu sanes ge sami dikaluarkeun, bahkan ayeuna ge nomor telepon tos diblokir. Jumlah artos nu lebet lagi lumayan Pak. Kami abdi hungkul aya sekitar 17 juta lebih. Bahkan dinulain Karawang aya 25, aya anu tos transfer lah macam-macam. Bahkan
jumlah pesertanya sampai 500 orang lebih. Abi hawatos jalma teh pamit teu enggal diproses terus manehna bebas milarian korban-korban anu baru. Hoyong anjeunna nomor rekeningna diblokir pamit tiasa mah sareng anjeunna enggal diproses. Kami abdi sadayana ti abdi ngawakilan gitu Pak. Sadayana siap memberikan kesaksian, memberikan bukti semuanya sadayana entos. Bahkan fotona pun entos di print dilaporkan ke polisi. Ieu pasal pembuatan atos bahkan di KTP nage nama-nama KTP pemohon termasuk di diana tos aya seueur itu siap masihkan buktos bahkan chat WA nage tacan diharapusan. Jadi kami sadayana siap untuk menghadap Bapak, siap bertemu dengan Bapak, siap memberikan kesaksian dan secepatnya untuk diproses. Panitia sama enggal-enggalkeun margi nomor teleponnya sahur lama masih kena aktif, terus nomor rekeningnya masih kena aktif. TikTok nage nu tadina jabar ngahiji ayeuna teh jadi Soenda tulisanna Pak di Sunda. TikTok nate terus dirubah Sunda. Abdi hawatos bilih anjeunna pamit enggal diproses terus mencari para korban-korban anu baru. Sedangkan korban teh seseurna tina jalmi-jalmi anu tadi teh kirangan gitu Pak. Dinuhunkeun hapunten nyuhunkeun pitulungna abdi sasadu ka Bapak sebagai Bapak Aing Gubernur Jawa Barat anu bageur anu soleh. Mudah-mudahan sing enggal direngsekeun ieu perkawis. Kasakitu teh sim beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat kasus ini guys. Ini korbannya sampai mencapai 500 dan si abang ini cukup meyakinkan gitu Pak. Karena beliau memiliki bukti, siap menjadi saksi dan sudah memberikan kepada kita semua di dalam layar kita gitu kan, bahwa beliau menunjukkan semua bukti mulai dari KTP pelaku gitu kan, dari foto si pelaku gitu kan, akun TikToknya tadi disebutin, inisialnya disebutin gitu kan, jumlah korban dan perkiraan total uang transfer dari korban gitu kan. Dari beberapa pihak saja sudah ada 17, katanya kan 25 gitu kan, itu dari satu orang kalau nggak salah tadi ya. Intinya 500 korban itu banyak guys, dan ini mencoret nama baik KDM. Karena apa? Ketika orang awam yang tidak tahu dan merasa ditipu, apalagi beliau menjual makanan di Mulyadi, pasti citra Kang Deddy Mulyadi turun gitu kan. Karena beliau merasa bahwa ini program dari Kang DM gitu kan, karena beliau menjual nama KDM, si pelaku ini menjual nama KDM. Ya intinya kita angkat kasus ini, ramaikan video ini ya guys ya, di share gitu kan, di like ya, di subscribe gitu kan, biar video saya ini masuk ke beranda orang, semakin ramai dan semakin banyak yang menonton video ini gitu kan, dan kasus ini cepat terangkat gitu. Mari ramaikan hashtag stop menipu menjual nama KDM gitu. Ya ini kacau sekali, parah sekali, sampai 500 korban, dan ini sepertinya kasusnya sudah lama gitu ya. Cuman baru speak up sekarang ya, dimungkinkan karena bukti baru terkumpul atau seperti apa ya. Intinya ini sebuah kasus besar gitu. Kenapa kasus besar? Korbannya tidak sedikit gitu kan, dan bukti-buktinya ada, orang yang ingin bersaksi juga ada gitu. Dan parahnya lagi ini menjual nama KDM gitu, Gubernur Jawa Barat gitu kan. Jadi pelaku ini memanfaatkan kebaikan KDM untuk menipu sebagian besar warga Jawa Barat gitu ya. Bayangin aja 500 orang, bukan sedikit guys. Jadi ya jangan lupa di like, di share ya, di komen ya, intinya sharing di share gitu video saya ini ya. Saya hanya ingin membantu gitu ya untuk para korban yang terkena tipu gitu ya oleh pelaku berinisial RR apa RN tadi ya. Intinya tadi kan sudah disebutkan oleh si bapak ini gitu. Ya cukup sekian saja video kita kali ini ya. Ini pesan saya untuk warga Jawa Barat ya, supaya tidak tertipu. Begini aja, kalau misalkan ada orang yang mengatasnamakan KDM ingin membantu, lalu kalian disuruh mentransfer sekian, walaupun sepeser pun gitu kan, kalau misalkan belum ada konfirmasi dari KDM atau KDM belum membuat video gitu kan tentang ingin membantu masyarakat seperti ini, terus beliau menunjuk seperti ini gitu kan, intinya kalau bukan KDM yang berbicara jangan percaya, karena ini kesempatan untuk orang-orang yang suka menipu gitu kan. Ya contohnya seperti ini, penipu sudah mulai bermunculan gitu dengan memanfaatkan kebaikan Kang Deddy Mulyadi. Nah intinya pesan saya, kalau misalkan bukan KDM langsung yang ngomong dan bukan dari akun YouTube, TikTok, Instagram, Twitter,
selain dari akun KDM, jangan percaya, walaupun di video itu KDM, bisa aja itu AI, bisa aja di voice over, diedit lagi kan gitu kan, video KDM gitu kan. Ya intinya Kang Deddy Mulyadi pasti tidak mungkin lah menipu warganya sendiri gitu kan. Ya cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Reno Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.